apa ya, sebanyak-banyaknya keterbatasan yang ada pas online, ya mau nggak mau kita harus mengkondisikan broker kita sehingga bisa diterima massa melalui media-media yang ada ketika online ini gitu. Begitu saja. Nah, contohnya tadi itu brokerku salah satunya misalkan itu ada HMF Future Leaders yang dari kaderisasi. Nah, ini kan sebenarnya mirip banget sama emang kayak hampir sama gitu ya sama apa sih kemarin itu yang sekolah kahim. Nah ini kan kemarin sekolah kahim aja kegiatannya online dan aku yakin HMF Future Leaders ini juga bisa online. Terus yang lain-lainnya juga sebenarnya bisa online semua, A Day in the Life of Pharmacy Student, terus Future Pharmacy, ini semuanya bisa lebih apa ya fleksibel dalam arti bisa dilaksanakan secara online menurutku. Gitu aja Noah. Baik, terima kasih Kak Haikal atas jawabannya. Dari Noah, apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Noah. Kalau begitu, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Hanifa, HMF 2017 untuk Cakahim nomor 2. Sebelumnya, kepada Kak Hanifa, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang mau ditambah? Terima kasih atas kesempatannya. Itu tuh pertanyaannya tuh sebenarnya udah intinya itu, tapi kan banyak yang disingkat-singkat. Jadi mungkin biar lebih jelas, saya bacakan lagi aja kali ya. Oke, Kak. Jadi pertanyaannya untuk Cakahim nomor 2 tentang divisi kajian dan jurnalistik. Ramnosa kan merupakan media yang dibangun di atas sebuah brand. Maksudnya tuh memang dari dulu tuh udah branding itu namanya Ramnosa. Terus habis itu emang turun-temurun juga. Dan tadinya kan awalnya BSO, jadi itu udah kayak media sendiri gitu, udah pokoknya intinya udah ada brand-nya gitu kan. Nah, eee, apakah peleburan divisi tadi kajian dan Ramnosa jadi divisi kajian dan jurnalistik ini tuh, nggak bakal membatasi brand karena nggak ada nama Ramnonya gitu. Jadi orang-orang tuh semakin intinya tuh namanya tuh agak-agak tenggelam gitu karena, di bawah divisi lain, jadi kurang eksis gitu loh dari segi namanya. Sedangkan, untuk media sendiri itu nama itu sesuatu yang penting gitu, brand supaya orang-orang ingat dan pasti tujuannya juga mungkin Haikal juga pasti pengen kan ya kalau misalkan, media kefarmasiannya HMF tuh, bisa eksis dan ngejangkau di luar terus habis itu diingat dengan namanya yang emang namanya gitu, ngerti kan ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanifa atas pertanyaannya. Kepada Kak Haikal, dipersilahkan. Halo, makasih Kak Hanifa pertanyaannya. Sebenarnya ini emang udah pikiranku juga, gimana sih cara nge-branding, maksudnya pertama aku mau klarifikasi dulu ya. Sebenarnya Ramnosa itu kan emang ya media yang emang dari turun-menurun udah dari lama gitu. Nah, sebenarnya Ramnosa ini aku nggak mau bikin branding baru lagi gitu loh di bawah kajian dan jurnalistik. Cuman emang kajian dan jurnalistik ini penggunaan medianya yang digunakan itu Ramnosa gitu. Jadi kayak pakai ada Ramnokes, ada Ramnosa yang di Instagram, Ramnosa yang di Line. Itu kan emang udah ada gitu kan medianya. Dan emang aku nggak ada niat untuk ngilangin itu gitu loh. Dan aku kayaknya ngerasa Kak Hanifa juga udah tahu itu. Cuman mungkin yang mungkin keresahan Kak Hanifa itu kenapa Ramnosa nggak ada di organogram gitu kan. Kenapa nama Ramnosa ini nggak ada di organogram yang dimana mungkin aja masa nanti kayak bingung gitu mana Ramnosa gitu loh. Kok nggak ada divisi Ramnosa gitu. Nah sebenarnya aku pengen balikin lagi ke apa ya kayak aku itu kemarin mikir pengen nama divisinya itu mungkin kajian dan Ramnosa atau apa ya Ramno apa sih kemarin itu apa ya gabungannya gitulah pokoknya intinya gabungan dari kajian dan Ramnosa nama divisinya. Namun akhirnya aku ngusulin aja ya udah kajian dan jurnalistik. Toh Ramnosa juga punya medianya sendiri gitu loh. Mungkin kayak kalau di organogram ini rasanya penamaan di organogram itu menurutku nggak terlalu vital gitu. Tapi ternyata aku ngerasa ini ada keresahan gitu ya dari Kak Hanifa sebagai Kadif Ramnosa yang terdahulu gitu. Nah mungkin ini bisa dirembuk lagi sama Kak Hanifa atau mungkin sama Mas HMF sekarang. Apakah perlu di apa ya di organogram itu penggabungan kajian dan Ramnosa ini jadi satu apa ya nama divisinya apa gitu yang perlu yang dapat menunjukkan Ramnosa kalau ini Ramnosa gitu loh ini Ramnosa gitu loh gitu. Maaf ya notul agak
belibet. Oke, Kak Haikal, terima kasih atas jawabannya. Kepada Kak Hanifah, apakah ada tanggapan atau sudah cukup, Kak? Boleh aku mau nanggapin nih sebetulnya, cuman ada kaitannya sama pertanyaan aku yang di bawah gitu. Nggak apa-apa gitu? Tanyain aja sekarang. Boleh, Kak, silakan. Oh iya, jadi ini kan tadi ngebahas tentang namanya tuh kajian dan jurnalistik. Nah, aku sendiri tuh sebelumnya mau nanya dulu gitu, jurnalistik di sini tuh apa gitu maksudnya? Apakah produk bakal lebih banyak ngeliput atau ada luaran yang beda atau apa gitu makna dari jurnalistik ini sendiri? Kan kesannya kayak unit media atau unit jurnalistik lagi ya kalau misalkan namanya tuh jurnalistik gitu. Terus habis itu kalau yang tadi yang masalah konsen ke nama ini, walaupun emang tadi aku juga sebenarnya paham juga waktu tadi Haikal jelasin namanya tuh walaupun nama divisinya kajian dan jurnalistik, tapi produknya ini Ramnosa dan medianya tetap gak akan diganti nama atau gimana-gimana gitu. Tapi iya sih yang tadi yang benar juga kata Haikal, yang jadi keresahan itu tuh kayak bukan masalah ada di organogram atau enggaknya sih, cuman jadi apa ya, jadi branding ke dalam internal HMF-nya tuh mungkin kan yang 2020 belum terlalu tahu atau gimana, itu tuh jadi kurang gitu. Sedangkan menurut aku ya kalau misalkan kita mau ngegedeinnya nama Ramnosa di luar gitu sebagai suatu media, di dalamnya juga harus harus kena dulu kalau emang namanya Ramnosa gitu. Itu dari aku sendiri sih, kayak gitu sih Haikal. Terima kasih. Terima kasih, Kak Hanifah, atas tanggapannya. Kepada Kak Haikal, dipersilakan. Oke, makasih Kak Hanifah atas tanggapannya. Pertama, aku mau klarifikasi dulu apa yang jurnalistik gitu ya. Jadi pas aku berembuk sama tim promotor, itu awalnya aku mikir Ramnosa ini sebenarnya apa ya, media atau media aja, atau kayak suatu apa ya, suatu wadah atau gimana. Nah terus salah satu promotorku bilang, oh enggak kok, Ramnosa itu sebenarnya kayak jurnalistik gitu. Nah aku mikir, oh iya ya, Ramnosa ini kan kayak jurnalistik itu, kayak sering meliput informasi kayak gitu. Nah itu makanya aku namain jurnalistik. Cuman kan ini kan masalahnya kayak minor banget ya tentang penamaan. Nah mungkin kalau dari segi penamaan, kalau ingin diubah, aku merasa nggak apa-apa banget. Dan aku juga merasa, aku juga setuju banget sama kata Kak Hanifah selanjutnya, branding terhadap internal itu penting banget, penting banget. Aku juga merasa itu penting banget. Dan aku juga apa ya, bahkan aku sampai nanya ke Ando, Kak, kalau kajian sama Ramnosa digabungin kira-kira namanya apa ya gitu. Katanya masih belum kepikiran. Nah aku juga sampai sekarang kayak masih pengen banget nama Ramnosa itu masih intact di kepengurusan aku, dan pengen bisa nge-brandingin lebih lagi ke internalnya HMF kayak gitu, Kak. Jadi kalau emang Ramnosanya ini pengen tetap intact di kepengurusanku, maksudnya dari segi penamaan gitu ya, aku open banget dan aku setuju gitu. Makasih. Baik, kepada Kak Haikal, terima kasih. Dari Kak Hanifah, apakah ada tanggapan lagi? Jika ada, maka akan menjadi tanggapan terakhir ya, Kak. Enggak sih, bilang makasih udah atas tanggapan dari Haikal tadi. Tapi kayak boleh sih yang tadi dipertimbangkan, menurut aku juga penting itu buat nanti dibahas selanjutnya. Tapi untuk sekarang dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hanifah. Selanjutnya dari kolom chat, kepada Kak Alana dari HMF 2017 ingin memberikan tanggapan. Boleh Kak, dipersilahkan. Oke, makasih Alia. Kalian lagi Alana dari HMF 17. Pertama tuh pengen mastiin dulu sih. Kajian yang dimaksud Haikal ini produknya nanti apa ya? Kalau tadi dari pertanyaan itu kan aku nangkep ya, apa yang dikaji dari bidang divisi kajian itu berarti dipublikasikan di Ramnosa gitu ya. Mungkin mau pastiin itu dulu aja. Oke, Kak Alana, terima kasih. Kepada Kak Haikal, dipersilahkan. Makasih tanggapannya Kak Alana, pertanyaannya Kak Alana. Sebenarnya arah kajian yang aku pengen bawa di kepengurusanku itu sebenarnya lebih condong ke kefarmasian. Tapi aku juga tidak memungkiri, aku greget juga sama pengen banget kajian ini lebih ke arah sospol juga gitu loh. Jadi aku itu pengen banget kajian ini kan kalau kita lihat ke belakang, kalau kajian di atas-atas ini sangat lebih condong ke kefarmasian, ke keilmuan. Nah, aku tuh pengen di kepengurusanku kefarmasiannya dapat, sama outputnya ke sospol juga dapat gitu. Gitu, Kak.
Iya, maksudnya tadi yang lebih ke ini ya sih. Terus di Ramnosanya ini nanti kayak gimana gitu hubungan dengan kajian tadinya? Nah, kalau di Ramnosanya ini aku lebih berharap ini ketika output dari kajiannya itu berupa keilmuan atau kefarmasian, nah itu bisa di outputinnya di media Ramnosa. Gitu, Kak. Oke, kepada Kak Haikal, terima kasih atas Mau jawabannya. langsung nanggepin aja nggak apa-apa nggak? Ini tanggapan terakhir sih dari aku. Oke, Kak, silakan. Oke, makasih Alia. Nah, ini aku pengen ini ya, mungkin aku nggak tahu ini paling benar atau enggak, tapi ini menurutku aja ya. Eh, Kalau dari aku pribadi malah sebenarnya lebih condong Ramnosa tuh balik ke BSO aja sih. Kenapa? Karena pertama ya, ini menurut aku pribadi, jurnalistik itu kan bersifatnya adalah memberitakan sesuatu yang sedang happening gitu ya. Maksudnya jurnalistik kayak nyari tahu, oh lagi ada suatu isu ini, kejadian ini, kita kasih tahu nih ada seperti ini di jurnalistikin lah gitu. Dan itu tuh harus bersifat netral kan, kita nggak boleh condong ke siapa gitu. Dan maksudnya adalah kalau misalnya Ramnosa sebagai badan jurnalistik ada di bawah divisi kajian, artinya bisa jadi ketika ada suatu isu yang mau dibicarakan oleh Ramnosa, artinya isu tersebut udah ada stance terlebih dahulu dari kajiannya gitu kan. Nah menurutku jurnalistik itu nggak bisa kayak gitu. Nah dan buat aku juga ya, menurut aku kenapa dipisah lebih ke ini sih, kajian itu buat aku lebih ke apa yang bisa HMF berikan semacam apa ya, misalnya contoh ada suatu isu strategis, misalnya RUU kefarmasian atau misalnya pengen bikin kajian tentang, eee, apa ya, masalah di suatu daerah tentang kefarmasiannya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang harusnya dipegang oleh kajian. Jadi, kayak kajian ini lebih ke nentuin atau merumuskan apa sih tindakan atau apa sih produk yang harus IMF keluarkan kepada masyarakat dan sekitarnya. Tapi kalau Ramnos ini lebih ke memberitahu aja, yang seperti sekarang tuh udah bagus banget menurut aku. Kayak sebagai infotainment tapi dibalut dengan sorry, sebagai informasi kesehatan tapi dibalut dengan infotainment lah gitu. Beda dengan kajian yang dimana kita bahkan bisa bisa bikin pengatasnamaan atau bahkan kalau mau lebih bagus lagi policy brief yang maksudnya itu adalah kita merekomendasikan suatu kebijakan di suatu daerah gitu. Itu sih menurut aku. Thank you. Oke, terima kasih Kak Alana atas tanggapannya. Tanggapan dari Kak Alana sekaligus menutup untuk pertanyaan tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Norma dari HMF 2017 untuk calon Kahim nomor 2. Kepada Kak Norma sebelumnya, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang ingin ditambah? Sudah. Boleh langsung mic aja, Kak. Atau mau aku yang bacain? Bentar, aku mau baterai laptopku mau habis tapi aku duduk bentar. Jadi pertanyaan Kak Norma itu kan Pharmanova itu nanti bakal pemilihan ketuanya gimana? Kalau aku mikirnya Pharmanova itu bakal dibuka dulu oprek sebelum mungkin sesudah muker gitu ya mungkin. Dan ini bakal setelah oprek bakal dilakuin FPT terhadap mungkin ring 1 gitu loh terhadap panelis-panelisnya gitu Kak. Jadi oprek abis itu FPT. Oke, terima kasih Kak Haikal. Dari Kak Norma, apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup, Kak? Ya, ini suaraku. Oke, Kak. Berarti, oke, sebelumnya masih ada pertanyaan yang di atas untuk memastikan untuk divisi Kesra. Itu mungkin bisa langsung dijawab aja, Kak, pada Kak Haikal. Iya yang di slide 26 itu typo salah merging. Jadi harusnya Kesra itu masuk ke kefarmasian. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ini yang tadi. ya Kak Norma. Tadi kayaknya belum semua kejawab nggak sih yang Haikal untuk Pharmanova. Jadi opreknya tuh ketuanya dibukanya kapan? Setelah atau sebelum nuker dan kira-kira pelaksanaannya mau kapan? Ini langsung jawab aja ya. Ya Kak, silakan.
aku harap sih bisa opreknya itu sebelum muker ya, sebelum muker. Jadi pas udah muker ke masa itu udah ada ketua BSO-nya atau ketua Farmanovanya. Terus kapan pelaksanaan Farmanova itu sendiri? Pelaksanaan Farmanovanya itu kemungkinan besar itu di tahun 2022. Cuman aku nggak bisa ngejamin, maksudnya bulannya kapan, itu aku belum bisa ngejamin. Soalnya tergantung situasi kondisi kan, apalagi pandemi kayak gini. Dan harus nge-analisis terlebih dahulu gitu. Makasih Kak Norma. Oke, terima kasih Kak Haikal atas jawabannya. Selanjutnya kepada Kak Dini, dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih moderator juga Kak Norma untuk pertanyaannya. Nah, jadi gimana sih sistem pemilihan ketua Farmanova? Nah, kalau dari aku sendiri, karena Farmanova ini pastinya kalau skalanya nasional itu kan berarti acaranya gede nih dan butuh banyak persiapan. Dari segi sponsor, SDM, dan lain-lain, aku pengen pemilihan ketuanya itu secepat mungkin. Jadi, aku pengen ya opreknya itu sebelum muker. Kenapa? Pertama, biar persiapannya lebih awal. Nah, selain itu juga karena persiapannya lebih awal nih, ketuanya dan ketua dan juga aku bisa lebih banyak menggali lagi tentang Farmanova yang pernah ada sebelumnya. Karena kan ada gap kan ya, di tahun kemarin dan tahun 2016 itu Farmanova ini nggak terlaksana. Makanya kita harus cari insight dulu nih dari kepanitiaan Farmanova sebelumnya ataupun kepanitiaan perlombaan tingkat nasional yang ada di ITB kayak gitu. Nah, terus untuk pelaksanaan Farmanovanya sendiri kapan itu, kalau menurut aku dan tim idealnya itu di tahun 2022 bulan Januari sampai Februari. Kenapa? Jadi panitianya juga ada waktu persiapan dulu nih, waktu liburan semester. Jadi nanti di saat penyelenggaraannya itu udah siap dan juga punya waktu yang banyak dari panitia juga dari kita badan pengurus buat menyiapkan si Farmanova ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Dini atas jawabannya. Kepada Kak Norma, apakah Aku ada yang mau nanggepin dikit aja. Ya. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya mau sebelum ataupun setelah muker itu sebenarnya terserah kalian dan pelaksanaannya juga. Cuma paling aku mau nambahin sedikit pertimbangan untuk pembagian distribusi masanya gitu dalam panitiaan seperti yang kalian tahu kan nanti nih di sekitaran Januari pokoknya akhir semester sampai awal semester 2 itu bakal ada panitiaan arts election, terus dies natalis juga pasti ada, dan coba dipertimbangkan lagi aja pokoknya kalau bisa dari awal kepanitiaan yang akan kalian mau lakukan di kepengurusan selanjutnya itu coba dibikin rentang timeline-nya gitu, akan kapan sampai kapan, dan supaya pembagian keaktifan masanya tuh bisa ya gitulah, nggak terlalu jadinya kemana-mana gitu. Karena nanti susah juga nyari orang. Udah, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Norma atas tanggapannya. Selanjutnya, dari kolom chat kepada Kak Maria, juga ingin menanggapi, boleh Kak, silakan. Oke, makasih Alia. Makasih juga untuk Dini sama Haikal tentang jawabannya tentang BSO Farmanova ini. Aku mau nanya, kalau menurut kalian status keanggotaan stakeholder atau orang-orang yang nyusun BSO Farmanova ini sebagai suatu badan gimana? Apakah mereka jadi nggak boleh join BP? Apakah jadi nggak boleh ikut Batsen atau BPA jadi stay di BSO aja? Atau gimana? Karena kalau kita lihat kan BSO kalian udah plot ini dari awal dan kerjanya misal di 2022 itu kayak hampir 1 semester kan panjang. Kalau mempertimbangkan mereka join badan lain, gimana kayak gitu menurut kalian? Itu aja, makasih. Terima kasih Kak Maria atas tanggapannya. Dari Kak Haikal atau Kak Dini mungkin ingin menanggapi juga. Atau sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, berikutnya sebelumnya minta maaf dulu untuk Kak Safira dan juga Kak Alia yang ingin menanggapi. Karena keterbatasan waktu, maka untuk tanggapannya bisa diajukan di Slido aja Kak. Nanti akan kita bacakan apabila waktunya masih cukup. Karena kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih kakak-kakak. Jadi pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Karin dari HMF 2017.
Kepada Kak Karin sebelumnya, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang ingin ditambahkan? Makasih panitia. Pertanyaannya jadi belum lengkap, mau dibacain aja. Oke Kak, silakan. Oke, jadi buat Cakaim 2, tadi sempat dibilang buat parameter prokernya kan fokus ke proses, misalnya berapa orang yang akses pos gitu. Nah, mau tanya kalau misalnya konteks prokernya tuh bikin campaign gitu dan pencerdasan nih, apalagi prokernya kan online. Misalnya, gimana cara kamu buat bikin parameter yang fokusnya lebih ke tujuannya gitu. Jadi nggak fokus ke proses kayak misalnya kuantitas orang yang aksesnya dan lain-lain. Tapi lebih ke gimana cara memenuhi tujuannya seperti apa yang mau kamu bawakan. Semangat. Oke Kak Karin, terima kasih atas jawabannya. Kepada Kak Haikal, dipersilahkan. Oke, makasih Kak Karin atas pertanyaannya. Gimana caranya nentuin parameter yang dimana prokernya itu kayak campaign dan pencerdasan. Nah, sejujurnya aku kalau misalkan parameter, misalkan campaign dan pencerdasan itu kayak mengakses pos, terus kayak berapa orang yang ngebuka posnya gitu. Aku malah kurang stroke sama hal itu. Karena kenapa? Karena aku ngerasa parameter yang apa ya, kita kan nggak bisa ngejamin kalau orang yang ngebuka pos itu atau ngeakses pos itu benar-benar baca materinya dan paham akan materinya gitu loh. Terus mungkin pertanyaannya, ya udah gimana cara bikin parameternya, kalau kan agak sulit gitu ya untuk melihat outputnya yang diinginkan itu udah tercapai atau belum, untuk hal yang kayak misalkan ngupload di IG gitu. Gimana sih cara mastiinnya? Ya mungkin di penentuan parameternya itu secara kualitatif aja, secara kualitatif dan di sampling gitu loh. Misalkan tujuannya untuk masa HMF gitu loh. Ya udah dibikin misalkan kuis atau dibikin misalkan kuesioner yang dimana itu memastikan kalau misalkan materinya itu udah tersampaikan dengan baik gitu. Gitu, Kak. Terima kasih Kak Haikal atas jawabannya. Dari Kak Karin, apakah ada tanggapan Kak? Atau sudah cukup? Boleh Kak, silakan. Oke, mau nanggepin dikit. Tadi kan misalnya kalau buat HMF nih kayak dibikin kuis gitu. Nah, apa yang bisa, apa ya, konkretnya gimana gitu biar HMF tuh mau ngisi. Karena misalnya diminta ikutan campaign aja kadang kan nggak mau. Sama itu kan lebih ke HMF nih. Nah, kalau misalnya ke publik kan nggak mungkin ya bikin kayak, misalnya mau disebar kuesioner buat isi hasil, apa sih, materinya DLL gitu. Kayak konkretnya gimana gitu. Tapi kalau nggak bisa dijawab sekarang nggak apa-apa, nanti buat dipertimbangin nanti aja gimana. Baik Kak Karin, terima kasih atas tanggapannya. Dari Kak Haikal, apakah ada tanggapan juga Kak atau sudah cukup? Sebenarnya agak membingungkan ya cara ngeset, ya makasih tanggapannya Kak Karin. Jadi emang membingungkan cara ngeset parameter yang berfokus kepada tujuan atau output. Tapi kalau aku bisa ngasih tanggapan sedikit lagi, yang mungkin ini belum bisa menjawab juga pertanyaan Kak Karin, mungkin yang bisa kita lakukan adalah balik lagi ke tujuan dibuatnya proker itu. Ya ini kayak sama kayak jawaban aku tadi sih. Tapi memang susah sebenarnya bikin parameter yang berfokus ke output. Tapi ini yang ideal aku rasa. Karena emang bikin sesuatu yang ideal itu emang susah. Kalau kita emang fokusnya ke ya udah berapa orang yang klik, oke, berapa orang yang nge-subscribe kayak gitu. Ya itu mah enak gitu kitanya. Kayak bikin pencapaian prokernya juga, pencapaian parameternya juga jadi lebih gampang. Sedangkan kita itu lebih berfokus kayak gimana caranya kita proker ini bisa dapat keberhasilannya 100%. Kayak aku tuh nggak suka mindset yang kayak gitu. Aku lebih mending kayak ya udah dapat apa ya, prokernya ketercapaiannya 40%, tapi benar-benar itu berfokus ke output, ke hasil gitu loh. Yang benar-benar hasilnya yang diperhitungkan kayak gitu, Kak. Mungkin ini belum menjawab pertanyaannya, tapi itulah tanggapanku buat Kak Karin. Kasih Kak. Baik Kak Haikal, terima kasih atas tanggapannya. Dan dari Kak Karin juga sepertinya sudah cukup. Maka kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Au dari HMF 2017. Dari HMF 2017, sebelumnya kepada Kak Au, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang ingin ditambahkan? Oh, mau tambahin deh. Kenceng dong. Kedengeran nggak suaranya? Kedengar Kak?
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini kan tadi tuh, halo Haikal, jadi tadi tuh kan ada kajian sama jurnalistik nih, terus medianya pengen Ramnosa. Aku nangkepnya, berarti seluruh hasil kajian itu bakalan untuk bisa mencapai masyarakat umum gitu ya. Ayo tebak di mana? Ayo. Aneh banget. Maaf, lanjut. Oke, terus tadi tuh dibilang fokusnya itu mau ke keilmuan. Gimana cara kalian untuk mengakomodasi kalau misalnya ada sospol, kajian sospol dari KM, misal kayak gitu. Terus aku juga jadi kepikiran, apakah hasil kajian yang so-called berat, sospol kan aku mikirnya berat gitu lah ya, itu tuh bakalan diterbitin di media Ramnosa apa enggak gitu loh. Segitu dulu deh. Iya, setuju sih. Ini itu pertanyaan yang Terima kasih Kak Au atas pertanyaannya. Kepada Kak Haikal dipersilahkan Kak. Oke, makasih Kak Aul pertanyaannya. Setelah Kak Aul nanya, apakah sebenarnya kajian ini bakal dikasih ke masyarakat umum, apa kalau kajiannya berat, itu bakal diterbitin juga nggak di Ramnosa? Setelah aku pikir-pikir, malah lebih bagus gitu loh kalau diupload di Ramnosa. Malah kayak aku merasa kalau misalkan diupload di Ramnosa, malah ini bisa mencakup apa ya? Kayak kita udah nge-up misalkan di IG himpunan gitu. Kita juga pengen nge-up juga di Ramnosa. Malah itu kayak menambah jaring kita gitu kan. Hasil kajian kita itu biar dibaca masyarakat lebih banyak kayak gitu. Terus jika ada kajian bersama, apakah kajian bersama berat? Iya, terus pertanyaan selanjutnya itu fokusnya ke arah keilmuan. Bagaimana cara mengakomodasi jika ada kajian berhubungan dengan sospol? Apakah kajian di bahasanya berat akan diterbitkan? Nah, balik lagi, sebenarnya di sospol ini biasanya kita juga kan ketika kita berada di aliansi kajiannya sospol KMITB, itu kan biasanya kita mengkajinya yang sesuai dengan keilmuan kita. Karena sospol itu ngekategoriin kan aliansinya, aliansi kajian kesehatan, aliansi energi dan bla bla bla, aliansi kajian infrastruktur kayak gitu-gitu. Nah, HMF ini kita berada di aliansi kajian kesehatan dan biasanya hasil aliansi sospol ini ya biasanya bersinggungan dengan apa ya? Bersinggungan dengan kesehatan juga kayak gitu. Dan kalau misalkan emang ternyata hasil kajiannya emang nggak berkaitan dengan kesehatan juga atau kefarmasian juga, ya it's okay menurutku kalau misalkan mau diupload ke Ramnosa juga, karena Ramnosa ini aku juga pengen melihatnya sebagai media yang fleksibel gitu, media yang bisa, kan ini fokus juga dari Ramnosa kan mau branding juga. Nah mungkin dengan hasil-hasil kajian yang nggak melulu tentang kefarmasian itu kan bisa bikin branding Ramnosa juga kan gitu. Itu aja Kak Aul. Terima kasih Kak Haikal atas jawabannya. Dari Kak Aul, apakah ada tanggapan Kak atau sudah cukup? Oke, thank you atas jawabannya Haikal. Kalau dari aku sepertinya untuk sekarang cukup, karena nanti ada yang aku pikirin ada di pertanyaan selanjutnya gitu loh. Oke, thank you. Oke Kak, makasih. Sebelumnya ini dari Kak Alana ingin menanggapi, boleh Kak silakan. Oke, makasih Alia. Bentar, nih aku takut sama sih tanggapannya kayak tapi ya dari apa ya. Aduh, aku ini sih pengen bilang ini sih sebenarnya. Oh ya, Alana dari HMF 11. Kan tadi Haikal bilang pengen apa ya, menggunakan Ramnosa sebagai salah satu kanal informasi menyampaikan hasil kajian HMF ya. Benar kan ya? Mungkin boleh dikoreksi lagi sebelum aku lanjut. Iya Kak. Iya Kak. Oke, sip. Nggak tahu ya, ini menurut aku ya, Ramnosa itu sebagai kanal informasi tentang informasi atau isu kesehatan yang secara umum gitu loh, yang bersifatnya hanya menginformasikan pros dan kontra itu apa dan sebagainya macamnya gitu. Bukan yang bersifat mengkritisi gitu. Nah, kalau kajian itu outputnya sebuah dokumen yang bersifat mengkritisi suatu kebijakan atau mengkritisi suatu isu kan. Nah, dikasihnya ke siapa dokumennya, ya itu tergantung Bapak yang menjadi targetnya gitu kan. Maksudnya itu kajian tuh harusnya ini, pertama tuh yang aku bayang ya, punya isu strategis apa yang mau diselesaikan dan isu-isu taktis terkait ya isu-isu taktis kesehatan lah gitu kan.
Nah, itu tuh suatu hal yang beda gitu loh sama Ramnosa menurutku ya. Ramnosa tuh lebih ke misalnya contoh RUU Kefarmasian. Ramnosa tuh lebih ke nyeritain, RUU Kefarmasian tuh kemarin ada masalah apa aja, udah sampai situ. Tapi kalau kajiannya IMF harusnya itu sampai, sebenarnya kayak apa ya, dia mengkritisi gitu, kayak RUU Kefarmasian saat ini tuh bagus atau enggak sih, terus IMF itu mengajukan seperti apa dan bisa dikasih dokumennya itu entah ke pemerintah, apa ya, ke Menkes atau kemana gitu. Nah itu tuh 2 hal yang beda gitu loh. Maksud aku kalau hal-hal kayak tadi itu disampaikan lewat Ramnosa, Ramnosa tuh bukan menjadi sebuah media jurnalistik lagi menurut aku, tapi ya media propaganda, media untuk menggiring opini, masyarakat untuk menyetujui apa yang IMF inginkan gitu, dan itu menurutku tidak baik gitu loh sebagai jurnalistik. Ya udah sih itu sih, pandangan aku ya. Thank you. Terima kasih Kak Alana atas tanggapannya. Mungkin tanggapan terakhir dari Kak Safira, boleh Kak, silakan. Oke, makasih Muhammad buat kesempatannya. Ini kedengeran kan suara aku? Kedengar Kak. Oke. Kalau dari aku sih untuk Haikal kan tadi sempat bilang kalau Ramnosa ini bisa jadi media yang fleksibel ya. Terus untuk kajian di KM ITB juga kalau misalnya tidak berkaitan tentang kesehatan, tidak melulu tentang kesehatan itu bisa-bisa aja. Nah, mungkin aku mau ngasih bukan saran ya, masukan aja gitu. Karena kita memang lebih banyak bergeraknya di kesehatan, mungkin kalau misalnya kita nanti memberikan pandangan tentang non kesehatan itu bisa dicari orang yang memang tertarik ke situ dan punya kapasitas di situ. Jangan sampai kita nanti ada di suatu ranah kajian gitu bareng-bareng sama orang-orang yang memang punya kapasitas di situ, tapi kita ngomongnya asbun. Jadi memang pendelegasian ke KM ITB tentang kajian dan lain sebagainya gitu, penanggapan isu itu penting banget sih biar enggak biar kita juga nggak dipandang jadi jadi wakil HMF yang nggak ada isinya kayak gitu sih. Udah dari aku. Jadi bukan jadi jangan sampai bisa-bisa aja ikut tapi kitanya nggak punya apa-apa gitu loh. Oke, thank you. Baik, terima kasih Kak Safira atas tanggapannya. Dari Kak Haikal, apakah ada tanggapan untuk menanggapi tanggapannya dari Kak Alana dan Kak Safira? Ada. Makasih Kak Alana sama Kak Saa tanggapannya. Untuk pertama Kak Alana, setelah mendengar apa kata Kak Alana tadi, aku jadi mikir juga, oh iya juga ya, kan Ramnosa ini jurnalistik, ya emang harus netral, jadi kayak nggak bisa yang namanya ikut merembuk kajian, terus bikin stand sendiri, terus dipublish itu kan kayak benar aneh gitu ya untuk suatu media jurnalistik. Dan mungkin akan dipikirkan lagi untuk keberlanjutannya apakah sebenarnya kajian ini dan Ramnosa akan lebih baik untuk disatukan atau dipisah gitu. Terus untuk Kak Saa, iya Kak bener banget. Kalau misalkan kita pengen arah ke sospol berarti nanti yang mengemban amanah di kajian itu harus benar-benar orang yang peduli juga dengan sosial dan politik. Dan insya Allah kalau misalkan aku terpilih, insya Allah ya ini, aku bakal nyari kadif kajiannya yang benar-benar tertarik sama both sospol sama kefarmasian gitu, seimbang gitu. Jadi kalau di pusat atau ada kajian yang bareng sama himpunan lain itu nggak malu-maluin gitu ya maksudnya. Makasih Kak Saat. Baik, terima kasih kepada Kak Haikal atas tanggapannya. Maka kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Raras dari HMF 2017 kepada Kak Dini. Sebelumnya untuk Kak Raras, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang ingin ditambahkan? Kak Rarasnya sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi karena tidak ada, aku akan langsung bacakan saja. Kepada Kak Dini, sempat kepikiran buat nyatuin Medcom dan Ramnosa nggak? Keduanya bergerak di bidang media dan kontennya sering overlap. Apa pertimbangannya misahin Ramno dan Medcom? Kasih Kak. Kepada Kak Dini boleh Kak langsung aja. Siap. Aku Dini, calon urut nomor 1. Makasih untuk moderator, juga makasih buat Kak Raras atas pertanyaannya. Nah, kalau ditanya apa kepikiran nyatuin Medcom dan Ramnosa, jujur dari aku dan tim enggak. Bahkan dari aku dan tim itu lebih mempertimbangkannya
Medcom ini dijadikan sebagai bidang. Kenapa? Karena dia memiliki fungsi kerja yang benar-benar besar, banyak gitu. Dia harus bisa menampung permintaan desain dan juga publikasi dari divisi-divisi lainnya. Nah, ini juga berhubungan nih sama kenapa nggak disatuin sama Ramnosa. Kalau tadi dari yang udah kita bahas bareng, si Ramnosa ini bergeraknya ke arah jurnalistik. Tapi sementara Medcom ini, dia mewadahi kebutuhan divisi-divisi atau bidang lainnya terhadap desain ataupun publikasi. Dan itu menurut aku nggak sejalan gitu. Jadi nggak bisa disatuin antara Ramnosa dan Medcom ini, apalagi Ramnosa udah punya beban yang besar sebagai suatu divisi jurnalistik, dan juga Medcom sebagai jalur informasi baik dari HMF kepada masanya maupun kepada eksternal. Baik. Makasih. Oke Kak, terima kasih Kak Dini atas jawabannya. Mungkin karena Kak Rarasya juga tidak ada, maka kita akan cukupkan pertanyaannya sampai di situ, dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Isma, HMF 2018, kepada Kak Dini. Sebelumnya kepada Kak Isma, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang ingin ditambahkan, Kak? Halo, aku pengen nambahin dikit, boleh nggak? Boleh Kak, silakan. Oke, jadi buat Didi, aku mau nanya, jadi kan tadi disebutin program unggulan ya dari beberapa program yang Didi kasih tadi. Nah, kira-kira divisi apa aja sih yang terlibat? Mungkin ini juga mencangkup dari pertanyaannya tadi, kalau nggak salah kan Norma ya, yang Pharmacist 101 itu kira-kira dilaksananya sama divisi apa, soalnya nggak kebayang juga. Terus mungkin ini agak nambah sedikit pertanyaannya, karena seingat aku tuh di hearing sebelumnya ada keinginan untuk meningkatin kolaborasi, misalnya kayak dengan himpunan lain. Kira-kira tuh interpretasinya tuh bakal gimana sih, dan divisi apa yang bertanggung jawab? Mungkin kayak intrakampus buat nyari kerjasama dengan himpunan lain gitu. Itu sih pertanyaan dari aku. Makasih. Untuk yang pertanyaan kedua, itu untuk CKHM 1 dan 2. Oke, Kak Isma, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, boleh Kak Dini ditanggapi dulu, Kak. Maaf, keserot. Tadi pertanyaannya buat program-program unggulan yang akan aku bawa sebenarnya tempatnya di divisi mana sih? Aku mulai dulu dari bacain satu-satu jelasin satu-satu programnya. Nah, buat yang pertama itu Arts Peers. Dia kan bentuknya keluarga asuh ya, dan fungsinya juga buat menginternalisasikan. Nah, aku bakal nempatin ini di divisi Kemikat, kekeluargaan, minat dan bakat. Terus yang kedua ada Manusi Arts. Nah, ini masih dari aku sendiri masih menjadi pertimbangan, dan juga bisa menjadi bahan diskusi nih buat badan pengurus aku nantinya, apakah ini dia ada di internal atau di Medcom. Terus yang kedua, Pharmasolver. Nah, di sini dia itu menjadi sekolah kemasyarakatan kan ya, melatih massa untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, aku ini pengen menempatkannya di divisi pengembangan masyarakat. Terus yang selanjutnya Pharmacist 101. Nah, ini termasuk ke dalam pengembangan keprofesian, menyiapkan massa untuk lebih siap menghadapi dunia kerja. Aku pengen masukinnya ke Kesra. Terus Explorers, di sini diskusi multidisipliner dengan himpunan ataupun universitas lain. Ini aku pengen nempatinnya di kajian. Terus yang Pharma Kids Goes to, dia bakal masuk divisi pelayanan kemasyarakatan. Terus Pharmanova tadi menjadi BSO sendiri, dan Parmentor ada di divisi inovasi dan karya. Nah, terus Farmasi 101 di divisi apa? Dan bentar, tadi tuh ditanyain terkait kader juga nggak? Ke Isma. Tadi aku yang ini aja sih, yang Pharmacist 101 tadi udah dijawab juga divisinya. Oh iya, oke. Nah, terus hearing sebelumnya dikatakan ingin kolaborasi dengan himpunan lain. Nah, divisi apa sih yang ingin dikolaborasikan? Aku tuh ingin memaksimalkan semua BP aku untuk bisa berkolaborasi tanpa terbatas ke divisi tertentu aja. Nah, mungkin intrakampus ini sendiri bisa menjadi corong informasi nih. Kita bisa kolaborasi mengenai ini dengan himpunan apa?
apa. Tapi divisi itu sendiri bisa dengan fleksibel, berkolaborasi, dan bentuk kolaborasinya seperti apa sih? Yang pertama, mungkin kita bisa belajar nih dari himpunan lain. Contohnya, kita merasa masih ada yang harus diperbaiki dari kaderisasi online. Terus kita belajar ke himpunan lain yang udah lebih sustain gitu ya kadernya. Nah, itu menurut aku bentuk suatu kolaborasi juga. Terus juga misalnya kita mengundang narasumber dari pihak eksternal, boleh dari kabinet lah, atau dari himpunan lain, atau bahkan dari expertise, kayak tadi contohnya yang aku bawa di Farmasis 101, atau juga di diskusi multidisipliner di Exploras. Nah, itu juga merupakan bentuk suatu kolaborasi. Jadi, aku nggak menutup kemungkinan cuma terbatas di satu divisi untuk bisa berkolaborasi, tapi semua divisi punya hak untuk berkolaborasi dan mengembangkan potensinya. Gitu. Dari aku kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dini atas jawabannya. Kepada Kak Isma, apakah ada tanggapan, Kak? Oh, udah sih, udah aku jawab. Makasih, Din. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Isma. Mungkin untuk pertanyaan kedua, kepada Kak Haikal dulu, mungkin bisa Kak jawab aja langsung. Yang kolaborasi ya? Iya, Kak. Ya, makasih pertanyaannya Isma. Gimana caranya meningkatkan kolaborasi dengan himpunan lain? Jadi kolaborasi itu banyak bentuknya ya, tapi kolaborasi yang aku pengen itu sebenarnya lebih ke arah kajian. Nah, sebenarnya kolaborasi antar himpunan itu dari segi kajian ya, itu udah established ya, udah ada wadahnya. Namun sebenarnya aku ngelihat kolaborasinya itu belum maksimal. Dalam artian HMF ini masih apa ya, belum, aku ngerasa HMF ini belum terlalu aktif di ranah pusat untuk membahas kajian ini. Nggak tahu karena mungkin apa ya, pembahasannya itu nggak menarik bagi HMF, atau emang karena HMF-nya nggak minat aja gitu loh. Tapi aku pengennya sih salah satu yang aku fokusin itu kajian, karena sebelumnya aku emang anak kajian, jadi aku yakin, jadi aku merasa kajian ini yang aku rasa bisa jadi wadah kolaborasi gitu. Itu salah satunya. Selain itu ada mungkin kolaborasi itu contohnya kayak apa ya? Dari segi tadi kayak kata Dini, kalau misalkan ada di kaderisasi gitu, mungkin kita bisa kolaborasi dalam hal studi banding gitu loh, kayak misalkan kita belajar dari himpunan lain, kita visit himpunan lain, dan kita belajar dari mereka. Nah, salah satu yang aku pengen lebih perdalam lagi, maksudnya salah satu himpunan yang aku pengen studi lebih lanjut, yang aku pengen jadiin ini loh tolak ukur HMF ini harusnya kayak gini, itu MTI. Jadi MTI itu benar-benar berfokus pada pengembangan massa sama eksternal. Jadi mereka itu dulu, eksternal sama pengembangan massa. Yang lain-lain kayak misalkan apa ya, internal atau dan lain-lain, internal atau misalkan kekeluargaan dan lain-lain, itu ya mereka juga aku tidak bisa pungkiri bagus juga itunya. Tapi fokus mereka itu pengembangan massa, dan aku tuh pengen banget bisa jadiin HMF ini kayak MTI ini yang benar-benar fokus ke pengembangan massa. Bahkan mereka di organogramnya itu di MTI ada namanya apa? Divisi seminar, terus divisi workshop. Itu kan benar-benar, bahkan workshop sama seminar itu dibikin divisi yang berbeda gitu loh. Kalau kita kan udah dimasukin ke inovasi dan karya, INKAR gitu kan. Yang berarti mereka itu benar-benar fokus ke pengembangan massa kayak gitu. Nah, gitu. Salah satunya studi banding gitu. Makasih, Isma. Baik, kepada Kak Haikal, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dari Kak Dini, boleh Kak menjawab pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua tuh yang ini, meningkatkan kolaborasi, bagaimana caranya? Iya, Kak. Tadi aku udah jawab di yang atas, disatuin sama yang pertanyaan. Disatuin ya, Kak? Iya. Oke, Kak. Maaf sebelumnya, terima kasih. Dari Kak Isma, apakah ada tanggapan, Kak, atau sudah cukup? Sedikit aja sih paling, aku setuju banget sama tadi yang Haikal maupun Dini bilang ya soal studi banding, dan menurutku mungkin bisa jadi PR juga buat BP kalian masing-masing. Mungkin tiap divisi bisa ngelakuin studi bandingnya sendiri, nggak bergantung pada satu divisi gitu. Jadi bisa langsung diserap ilmunya dan langsung diterapin. Semangat buat Dini Haikal.
Baik, kepada Kak Isma, terima kasih atas tanggapannya, sekaligus menutup tanggapan terakhir dari pertanyaan tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Kak Karin lagi, dari HMF 2017, kepada Kak Dini. Dari Kak Karin, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang ingin ditambahkan, Kak? Mau nambahin dikit, tadi baru kepikiran. Jadi yang ke Cakaim nomor 1 juga mau nanya. Tadi kan kayaknya lebih ke prokernya lebih ke income sama Hupnas gitu. Sama kayak kerjasama ke univ-univ sama company-company gitu. Nah, kalau misalnya divisi internasionalnya, apakah bakal dilibatin juga atau memang mau fokusnya ke kampus dan nasional aja? Karena di internasional pun HMF juga sebenarnya belum so well known itu, walaupun pernah jadi host ABS. Gitu. Semangat Haikal Dini. Baik, kepada Kak Karin, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kepada Kak Dini, boleh Kak dipersilakan. Oke, tadi pertanyaannya itu lebih fokus sama kolaborasi nasional sama kampus. Nah, sebenarnya dari deskripsi yang aku bikin itu sendiri, bentuknya luas. Nah, mungkin tadi lebih karena terdistraksi mungkin ya dengan logo-logo yang ada. Nah, sebenarnya kalau dari deskripsi proker yang aku punya sendiri itu tidak membatasi mau kolaborasi dengan pihak mana aja. Contohnya diskusi dengan expertise, kan expertise-nya bisa dari mana aja, termasuk juga dari internasional. Mungkin kita mengundang pembicara yang ada di IPSF, atau bahkan diskusi itu lebih encourage masa buat lebih aktif lagi nih di IPSF dengan mengundang pembicara dari IPSF-nya itu sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya bentuk kolaborasinya itu sendiri tidak terbatas dari nasional, mau dari dari ITB maupun ke internasional, karena di sini kan yang dibutuhkan itu sumber daya untuk kolaborasinya itu sendiri dan nggak dibatasin gitu. Yang penting dia bisa memenuhi tujuan dari program ataupun tujuan yang ataupun misi yang apa yang aku bawa tadi. Contohnya mengenalkan masa ke dunia kerja. Nah, itu kan bisa siapa aja dari kalangan internasional, nasional maupun alumni misalnya kayak gitu. Jadi nggak terbatas ke pihak manapun, yang penting dia bisa mencapai tujuan dari proker itu. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Dini atas jawabannya. Kepada Kak Karin, apakah ada tanggapan Kak? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Karin juga kepada Kak Haikal. Boleh Kak Haikal langsung dijawab aja Kak. Halo, makasih Kak Karin. Pertanyaannya apakah proker unggulanku itu lebih banyak ke arah internalisasi? Apakah fokusnya memang tidak terlalu membawa nama HMF eksternal? Sebenarnya aku pengen bilang, sebenarnya aku nggak ngomong kalau aku nggak mau bawa, maksudnya nggak terlalu membawa nama HMF ke eksternal ya. Aku juga itu salah satu fokusku. Cuman aku punya prioritas, jadi kayak di misiku aja kekeluargaan itu nomor 2, eksternal itu nomor 4. Karena aku itu pengen address dulu masalah-masalah yang ada di himpunan kita, salah satunya itu internal atau kekeluargaan, baru nanti aku pengen bawa ke eksternal. Maksudnya kalau udah ke address, kita fokus ke eksternal kayak gitu. Jadi mungkin emang proker unggulan tadi eksternal itu nggak sebanyak internalisasi karena memang satu, aku nggak terlalu banyak ide untuk eksternal karena aku walaupun sebenarnya aku cinta sama IPSF dan aku suka banget sama IPPS, aku nggak ngerti gitu loh gimana caranya menambah exposure HMF khususnya di IPSF ataupun di ISMA Farsi. Nah, jadi aku tadi di prokerku lebih banyak di internal ya karena aku lebih banyak ide aja. Kebetulan aku lebih banyak ide di internal gitu loh. Tapi nggak bisa aku bilang aku nggak pengen terlalu membawa nama HMF ke eksternal. Aku nggak bisa bilang kayak gitu. Tetap itu jadi prioritasku juga. Mungkin proker-proker yang untuk eksternal kayak IPSF, Hupnas dan lain-lain ya mungkin belum ada di situ, tapi belum ada di proker unggulan tadi, tapi kita lihat aja nanti di Moker, siapa tahu aku bisa bawa proker-proker yang lebih keren lagi nanti sama kadif-kadif IPSF atau Hupnas dan lain-lain. Gitu Kak Karin. Oke Kak Hikal, terima kasih atas jawabannya. Dan tampaknya juga dari Kak Karin juga sudah cukup. Maka kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dan mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Ruth dari HMF 2018 kepada Kak Dini.
Eh, kepada Karut, apakah pertanyaannya sudah lengkap atau ada yang ingin ditambahkan, Kak? Itu tuh jadi tadi makasih untuk kesempatannya. Itu tuh tadi aku nyambung di 2 pertanyaan gitu, jadi boleh ditambahin nggak? Atau enggak? Atau Boleh, boleh? Kak, silahkan. Sama-sama buat Dini sih, hehe. Peace, Din. Jadi, tambahannya tuh kayak pengen nanya juga kan tadi katanya tuh materinya tuh berupa kayak contohnya public speaking gitu kan. Sedangkan kan tujuan dari kakak asuh itu adalah mendekatkan, ya adik-adik tingkat dengan kakak tingkat salah satunya gitu. Apakah dengan misalnya aku ngajarin public speaking nih, apakah nanti adik-adik itu akan merasa lebih dekat sama aku kah dengan cara itu gitu? Apakah goal-nya akan tercapai gitu? Terima kasih. Terima kasih, Karut, atas pertanyaannya. Kepada Kak Dini, dipersilakan, Kak. Oke, makasih sekali lagi buat moderator juga dari pertanyaan Ruth buat terkait si art Spears ini. Pertama, kalau apakah mungkin diadakan sering dan harus memberikan materi? Tadi dari yang tadi aku paparkan sebenarnya periodenya itu belum aku patok, dan dia juga bisa menyesuaikan nih sama agenda akademik karena harapannya di sini art Spears ini buat mendekatkan dan menyelesaikan masalah yang mungkin dirasain nih sama adik-adik asuh kita, bukan menambah masalah karena tertekan harus ada pertemuan setiap berapa periode sekali gitu. Jadi harapannya kedekatan yang muncul itu sespontan mungkin karena emang atmosfernya yang dibangun baik, kakak asuhnya mengajak dengan baik, terus juga diskusinya berlangsung dengan seru kayak gitu. Dan pendekatan ini diharapkan bisa melalui materi dan nggak terbatas dari public speaking. Karena yang di sini yang aku maksud itu peer support group. Dia itu bukan mengajarkan tapi sharing, diskusi kayak gitu. Jadi sama-sama dua arah bentuknya. Contohnya nih, dari apa yang aku pelajari di keluarga asuh, justru di saat dipatok harus kumpul berapa kali, waktu kumpul tuh bingung mau ngomongin apa, kayak diem-diem dulu. Terus mungkin yang aktif misalnya kakak asuhnya, adik asuhnya cuma beberapa kayak gitu. Nah, tapi di sini meski materinya mungkin nggak harus dipatok, tapi sebelumnya ada bahasan dulu, misalnya dari kakak asuhnya, guys yuk kumpul yuk besok bahas apa kayak gitu. Bisa juga bahas misalnya manajemen stres, karena di sini bisa jadi wadah buat menyelesaikan permasalahan yang ada di Analkon, bahwa di pandemi ini kita merasa ada permasalahan fisik dan juga psikis. Nah, di sini permasalahan psikis ini bisa diatasi karena kita punya teman buat cerita. Ada seseorang atau ada orang-orang yang ada buat kita kayak gitu. Jadi harapannya pendekatan itu muncul dengan sendirinya tanpa harus dipaksakan karena art Spears ini ingin mendekatkan tanpa membuat keluarga itu tertekan gitu. Karena orientasinya tujuan, bukan berapa kali harus kumpul, berapa kali harus bahas materi, tapi dari situ dari kumpul yang terjadi itu sama-sama ngobrol, sama-sama terbuka dan akhirnya kedekatannya timbul secara organik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Dini atas jawabannya. Berhubung waktu Q&A sudah habis, tapi kita akan memberikan kesempatan sekali untuk Karut. Apabila ingin menanggapi, boleh Kak, silakan. Yay, baik deh, mau. Jadi tuh gini, Dian, berarti kan konsepnya lebih ke arah kayak ya alias curhat-curhat juga lah ya, kan kayak coaching-nya tuh lebih ke hati ya gitu kan maksudnya. Cuman maksudnya kalau soal dari masalah yang nggak dipatok itu tuh sebenarnya cerita nih jadinya. Dari yang kepengurusan sebelum yang sekarang ini, kan ada juga tuh kakak asuh, tapi ingat kan kita cuman ketemunya pas ngasih jahim doang waktu itu tuh. Mungkin anak 19 belum relate kali ya. Nah, karena dari situ tuh makanya dibikinnya, oh oke lah dipatok lah berapa kali ketemu dan ngelihat kesibukan kita yang semakin luar biasa ini, makanya dipatoknya 2 kali ketemu gitu per periode ini, yaitu sebelum UTS, sebelum UAS, itu kan ceritanya. Nah, aku tuh kayak, kalau misalnya mikirnya kayak, oke lah kalau misalnya emang mau ngalir gitu, tapi kayaknya sih saran aja, mungkin kalau untuk patokan berapa kali ketemu tuh harus tetap dilakuin gitu, karena
agak susah kayaknya untuk seorang anak-anak SF ini untuk inisiatif secara sendirinya dengan kesibukan yang ada gitu. Terus selain itu, untuk kayak, materinya itu kan tadi katanya pengennya, ada sesuatu nih yang dibahas jadi nggak bingung. Itu keren banget sih sebenarnya, aku sangat acungi jempol. Cuma aku pengen nanya, untuk hal itu kan butuh guideline dong, nggak mungkin setiap keluarga, kakak asuhnya disuruh bikin materi sendiri, sedangkan kakak asuhnya ini berarti tingkat 3 dan tingkat 4 dan kita udah merasakan betapa menderitanya di semester ini gitu. What I mean is, apakah nanti dari anak internalnya dia harus bikin guideline kayak, ya at least core-nya lah kayak gitu? Makasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ruth atas tanggapannya. Sebelumnya, karena waktu Q&A sudah habis, maka kita akan mengadakan polling apakah Q&A ini akan dilanjutkan atau akan dicukupkan sampai sini. Jadi kepada operator boleh langsung aja. Polling akan dibuka sampai pukul 10:25 ya. Terima kasih. Oke, karena sudah pukul 10:25, maka mungkin operator, oke, jadi hasil dari pollnya 59% ngevote udah aja dan 41% ngevote nggak sampai subuh. Kalau begitu, karena banyak yang ngevote untuk disudahkan saja, maka masih ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang belum terjawab dan mungkin tanggapan dari Kak Dini atas pertanyaan Kak Ruth tadi. Maka pertanyaan-pertanyaan itu akan di-compile, akan disatukan oleh panitia di satu sheets atau di satu docs yang akan dijawab oleh calon-calon ketua himpunan kita, dan nanti masa akan melihat jawaban-jawaban tersebut. Jadi, terima kasih. Dengan begitu, maka telah menandakan berakhirnya sesi Q&A ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada masa yang telah berpartisipasi di sesi Q&A. Saya juga memohon maaf apabila terdapat beberapa pertanyaan yang belum sempat ditanyakan kepada Cakahim, mengingat waktu Q&A cukup terbatas. Berakhirnya sesi Q&A, berakhir pula hearing yang dipandu oleh saya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada masing-masing Cakahim beserta promotor dan tim sesnya yang telah mengikuti hearing dengan kondusif dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Semoga hearing tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi HMF yang lebih mengenal calon pemimpin dan penerus HMF Parandi ITB. Saya selaku moderator juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu hearing kali ini. Untuk acara berikutnya, saya akan kembalikan kepada Dila selaku MC Hearing Art Selection 2021. Terima kasih. Halo lagi Mas AMF, balik lagi nih sama aku. Wah, gimana tadi hearingnya, masih bingung nggak nih, atau mungkin makin yakin sama pilihannya, atau kalau misal masih bingung, tenang aja, karena bakal ada hearing ketiga, yaitu pada tanggal 25 April 2021. Nah, seperti yang kita tahu, kemarin itu udah disebar link mosi untuk debat antar Cakahim. So, di hearing ketiga ini bakalan rame banget, karena akan ada adu gagasan antar Cakahim. Nah, pokoknya nanti info lebih lanjutnya akan diberitahukan lagi melalui OA Line dan IG Ars Election. Jadi jangan lupa di follow IG-nya supaya nggak ketinggalan sama infonya. Nah,
dengan berakhirnya acara hearing hari ini, karena tadi kita sudah mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dilanjutkan di lain waktu. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kita bakalan foto dulu untuk dokumentasi keberlangsungan acara pada hari ini. Untuk para cakah